bil munasabah kita semua kirim napa nggih kintun hadiah Fatihah, mudah-mudahan para arwah ingkang sampun sumare mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terasipun monggo seperti biasa kita sampai ayat berapa nggih? 144. Monggo dipun semak Ustadz Gayeng, mudah-mudahan ingkang kula sampaikan mungkin enten kanca ingkang badhe mriki kesasar, monggo dipun jemput niku. Dodo mburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Kalau ingatakan malih doa niku bagi kula piyambak malah kula wajibaken kula waos niku tabarukan dari pengentika al-maghfurlah bahi najmuti. Insyaallah pun sami paham nggih. Sinten sing nabi rawuh wah cara ganjarane kaya ulin dok pekung. Nggih mboten. Nah, bercanda niku. Tergantung niatnya. Dokter angel banget Ahlan wa sahlan Gus, monggo sugeng rawuh. Pulang dulu ya Gus. Pulang dulu ya. Yo kena mikir bareng Kang kae Mas Ewu. Monggo. Nggih pun. Ajeng muter nggih monggo. Ya muter. Monggo niku. Monggo mriki. Ya itu. Punyai. Kenapa jadi kusitas kok? Sampai al-majlis hadal majlis khas lak. Monggo luar biasa. Khas semua. Sugeng Gus. Alhamdulillah. Sipun terasakan. Kalau mau seriin qad nara taqalluba. Qad nara temen wis ningali sapa temen ningali ingsun Allah utawi lafal qad iku litahqiqi qad tahqiq atau tahqiq niku nyatakaken asli qad niku napa nggih rata-rata artinya kadang-kadang tapi teng mriki qad niku kepanggih fi'il mudhari teng mriki Mbah Suyuti menjelaskan bahwa qad adalah qad teng mriki ayat niki adalah qad ditahqiq, tahqiq yang artinya adalah teman atau sesungguhnya sungguh ngaten teman ningali sapa ingsun Allah taqalluba wajhika ing mengira sira Muhammad ay tasarrufa wajhika ing minger niku kados niku lah menengadah kados niku terasanipun adalah fisama wajhika ing wajah sira Muhammad fi jihati samai dalam arah langit mutatalingan
krana ngarep-ngarep ilal wahyi maring wahyune Gusti Allah. Wa mutasawwikon lan krana rasa kangen atau cara bahasa Jawa napa nggih? Bronto napa nggih? Bronto ya, Ustaz. Bronto niku nggih kangen ngaten. Tresno. Mutasawwikon krana raos bronto atau kangen. Lil amri maring dawuh Gusti Allah bistiqbalil Ka'bati, bistiqbalil Ka'bata ngaten. Bistiqbalil lan madhep al Ka'bata ing Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana iku ya waddu. Demen sapa Rasulullah zalika mengkono-mengkono istiqbal Ka'bah. Di anna krana tamesane Ka'bah iku kiblatu Ibrahim, yo kiblate Nabi Ibrahim alaihi salam. Wali anna ulang krana temen setuhune istiqbal Ka'bah iku ad'a ila Islamil Arabi, ada ngajak apa Pak? Menarik atau menarik apa ya supaya menarik ngaten. Menarik ila Islamil Arabi maring Islame wong-wong al-Arab. Falan waliyannaka mongko yakti mengengoaken sapa atau mingseraken sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad ainu walli ainu hawilannaka tegese menghadapkan sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad madhepaken kiblatan ing kiblat tardoha kang demen atau kang ridho atau aitu hibbaha tegese cinta sapa Rasulillah atau remen sapa Rasulillah ing Ka'bah. Fawalli mongko madhepa sapa sira wajhaka ing wajah sira Muhammad ai istaqbil tegese madhepa sapa sira fi shalat ing dalam salat. Satrul Masjidil Haram ing arah ai nahwal Masjidil Haram tegese arah Masjidil Haram. Ayil Ka'bah tegese Ka'bah. Masjidil Haram di tengah-tengah niku Ka'bah. Wa haitsu malani dalam sekirane perkara kuntum ana sapa sira kabeh utawi lafal kuntum iku khitabun ngomongi atau khitab lil ummati maring umat. Fawallu mongko padha madhep sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah sira kabeh fi sholati ing dalam salat. Madhep satrahu ing arah-arahe Ka'bah atau Masjidil Haram. Wa innal ladzina lan taman sedurung akeh iku utu den paringi sapa alladzina alkitab ing pira-pira kitab la ya'lamu la yakti padha ngerti atau padha yakin sapa alladzina utul kitab annahu iki maksudnya pripun dados ya'lamuna jumlah khabare wa lafal annahu innal ladzina dados annahu cara pengirabe niku anna madkhuluha li tahwilil masdar fi mahalli nasbin dados annahu ing dados kelingan pelajaran ngirabe miyen dados annahu dipun maknani dados masdar ing temen setuhune satrah atau masalah madhep Ka'bah ai tawala tegese madhep ilal Ka'bah timaring Ka'bah. Nah perkara niku wau masalah madhep niku al perpindahan madhep iku al haqqu hak atau bener aitsa bitun tegese katetepaken min rabbihim saking pangerane alladzina utul kitab. Lima krana perkara fi kutubi min dalam kitabe alladzina utul kitab min na'tin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking sifat-sifate nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min innahu saking teman sedunia rasul yatahawwalu ngalih masalah madhep tentunya niki ilaiha maring Ka'bah. Pun niki sing kang kula waos ayat kali tafsirnya pun sampun satu ayat niki menika 144. Niki nek badhe tafsirin niki dugi subuh mboten rampung. Aja dugi subuh napa? Ayo. Ini salah satu ayat ini enggak habis loh. Ini malur-malur luar biasa ini kandungan ayat menika. Pun kalau jelaskan poin arti dari ayat menika adalah qad nara taqalluba wajhika. Sungguh Allah melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadakan wajahnya wajhika fis sama ke arah langit. Terus falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah
menghadapkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kiblat yang disukainya atau yang dicintainya. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Apa artinya? Maka menghadaplah kamu wahai Muhammad di dalam sholat kamu kepada arah Masjidil Haram. Nanti saya jelaskan. Ini saya artikan dulu secara murad, secara arti. Mungkin kalau dalam Al-Quran terjemahnya ya begitu dulu ya. Saya terjemahin dulu, baru ilmu tafsirnya nanti saya jelaskan. Nanti ada ini tafsirnya Gus Dereng, jangan cerdas teman gue. Ya. Terasibun, wahai suma kuntum. Ya bun, niki selarik-selari ini kan aja ngambun bingung ya. Bahwa Allah itu melihat Rasulullah ketika dalam sholatnya selalu menengadah atau menengadah gini ya ke langit. Takalluba itu kalau bermakna secara makna nih kitab kan bolak-balik. Itu artinya ketika sholat nggih menengadah ke atas ke langit nggih menghadap ke itu Baitul Maqdis gitu ya. Wajhika tang mriki falan walliyannaka. Oh tang mriki wajhika fis sama kanten. Monggo kita kupas. Nek secara arti terjemah kados niku pun paham dereng. Mbok wis rampung ya saya rampung mbok wis. Mbok gampangane miki dijelasna bahwa Allah sungguh Allah melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika itu adalah menghadapnya ke Baitul Maqdis. Kita ini masih keterkaitan dengan ayat yang dulu, yaitu ketika sholat Rasulullah selalu menengadah ke atas. Itu Allah berfirman seperti itu. Lalu Allah fawallu wujuhakum satrah. Bukan. Falan walliyannaka qiblatan tarduha. Maka Allah menghadapkan Nabi Ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan menghadap ke Ka'bah yang kamu sukai. Dan fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Maka Allah berfirman menyuruh, mangga silahkan menghadaplah wahai kamu Muhammad untuk sholat menghadap satrah Masjidil Haram, yaitu menghadap ke Ka'bah. Monggo kita kupas. Itu secara terjemah begitu. Dia langsung megang kita terjemah betul. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu bagus, Laras. Itu pemahamannya, kandungannya ada yang sudah bisa menjelaskan belum ini? Monggo. Saya tawarkan biar main-main dan asik gitu loh. Kita saling dialog. Monggo. Dari wahyu Allah bahwa Allah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat menengadah ke atas. Bok simpel banget ya. Mari kita kupas ilmu tafsirnya. Dodomuri. Sebenarnya orang ngomong ilmu tafsir ya paham ya. Kita ingat dulu ayat ini masih keterkaitan dulu ketika wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ilal Madinah amara bistiqbalil Maqdis. Ingat betul? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu Allah berfirman, wahai Rasulullah, hendaklah kamu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yaitu posisinya di Palestina, kota Yerusalem. Ini untuk mengingat ingatan kita dulu, pelajarannya dulu biar gatuk, biar mutasil. Nah, dalam kurun waktu sekitar 16 atau 17 bulan lamanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Sebelum hijrah sholatnya menghadap Ka'bah. Nah, lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Dalam prakteknya sholat Rasulullah Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis. Dalam ketika sholatnya Nabi Muhammad selalu menghadap taqalluba wajhika fis sama. Sering menghadap ke atas. Ya, menghadap Baitul Maqdis sebentar, taqalluba wajhika, menghadap lagi ke atas. Apa sebabnya? Di sini tafsirannya
mutatallingan ilal wahyi lagi Gus ketemu guys iki sing ditakonan jenengan mau. Ya, jadi asik ya. Mutatallingan krono mengharap wahyu dari Allah. Dan karena apa? Karena Rasulullah kangen kepada jihadnya, kepada kiblatnya dulu yaitu Ka'bah. Bok ketika orang kangen bok kelesehan. Terus Rasulullah itu melakukan taqalluba wajhika fis sama. Jadi ayat sebaris ini kalau kita kupas, ya saya katakan tadi sampai subuh nggak selesai. Apa kandungannya ayat ini? Ada yang udah mudeng belum? Ada yang nyampe belum? Coba saya tanya. Belum. Nek laras nek dereng paham. Kalau jelasaken insyaallah sesuai penjelasan waqtal kulo ta'allam atau darasat fil ma'had al-bayan. Alhamdulillah. Napa sebabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat ini tadi sudah saya jelaskan ya, karena Rasulullah itu ngarep-ngarep wahyune Gusti Allah men supaya Allah menurunkan wahyu ben dibalekna maning biar dikembalikan lagi sholatnya menghadap Ka'bah. Nah terasipun tang mriki fawallu terasipun seterusnya falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Napa Mas Munir? Oh ada suara kembaran saya. Yang pastinya bukan suara malaikat ya. Maka ketika Allah berfirman saya melihat engkau ya Muhammad ketika sholat selalu mendongak ke atas, maka seketika itu turun wahyu. Allah berfirman falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Allah memperkenankan mengembalikan lagi, itu artinya pemindahan masalah menghadap. Dikembalikan lagi yang tadinya ke Baitul Maqdis fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dikembalikan lagi ke Ka'bah. Itu artinya kehendaknya umat, kehendaknya makhluknya Allah ketika keinginan sudah tercapai dan seketika itu yang mengizinkan adalah Allah, itu artinya keinginan umatnya Allah dengan kehendaknya Allah sama. Itu yang dinamakan taufik. Jadi kehendak umat sama dengan kehendak Allah, itu namanya taufik. Subhanallah. Mudeng dereng niki masalah taufik. Kehendaknya umat, kehendaknya makhluk. Ya bukan hanya Nabi Muhammad saja, kita semuanya. Kehendak kita, keinginan kita kok sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taufik. Kita mendapatkan taufik, pasti kita mendapatkan hidayah. Ketika kita mendapat hidayah, insya Allah nanti pada suatu saat akhir jannah adalah tempat kita. Allahumma amin. Kayaknya urung mudeng maning orang nganggo ilmu mantek balaghah. Mas Ustaz Gaying, ki urung pati mudeng banget. Urung mengena banget dengan praktek kehidupan kita. Oke. Saya kembali flashback ketika saya darasat ngaten penjelasanipun secara ilmu mantek balaghah qiyas. Ngaten. Di saat kita semua manusia ben kita mendapatkan derajat, kita mendapat kemuliaan, mendapat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah itu memberi kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa mencernanya. Kinjane mantan angel keng ing rumah tek balaghah. Kin. Kajenge jelas sumenengaten. Keinginan Allah memberi sifat, memberi rasa keinginan pada kita agar kita bisa keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Contoh, ben mantan mudeng ya. Dalam? Contohnya penak apa ya? Kayak kurang topik yang belas. Soalnya ngaten. Sing men mandan jenengan insyaallah ya grup ngopi cerdas kabeh.
Amin. Sumpamane Gus Makmun ndek bojo salehah banget. Amin. Amin. Oke, engko saja sampean mudeng insyaallah. Ndek bojo salehah banget, ayu pasti ayu. Luar biasa. Bersihan. Gus Makmun bali kang kerja mesti selalu ditakoni ngopi napa, Pak. Gus Makmun bengi-bengi pengen sesuatu pas dilutik. Badhe ibadah napa, Pak? Jihad. Insyaallah ngaten. Tapi di saat Gus Makmun mendapat kenikmatan seperti itu aja. Tapi dilalah niki contoh Gus Makmun nggih. Dilalah Gus Makmun ulih ujian kon bojo loro. Di saat bojo loro sedurunge bojo Gus Makmun bayangan, aduh, aku ndek bojo kok kaya kiye pengen boseni temen ya. Aku ndek bojo kok pelayanannya kayak gini baik ya, langkah kemajuan temen ya. Bete temen ya, aku tak jajal bojo loro apa ya. Dilalah diuji sama Allah Gus Makmun ketemu karyawan LB apa SB apa BE, gue ayune luar biasa. Men secara dohiriah bojone kalah, pun ngaten mawon. Mulai gelem bojo maning karena biasanya saingannya lebih ayu. Ketika ujian itu Gus Makmun dilalah ya wong kanan-kanane. Kon nglakoni ujian gue Gus Makmun bojo maning. Kayak umpama ki harus streaming bojone nonton ya jengkel laring aku. Lanang tenan sih. Kok disit? Kayak iki contoh aja sembarangan wong. Ketika bojo maning dalam prakteknya ketika bergaul dengan bojo nom anane mung dikareti tok. Ugo diploroti dunia netro. Wis duite enteng akeh, giliran bengi pengen apa ya, pengen kae lah sing jaran-jaranan, sing wedon enak aja. Tambah ngene maning nggih, dicairin disit, aku ngesuk pengen mall. Asik. Di saat seperti itulah pasti Gus Makmun ada rasa keinginan, ada rasa kangen. Oh, ternyata bojo kucing mien luwih apik. Pun mudeng napa tereng? Pun mandan nggih. Ki anu ilmu kias, ilmu balaghah kias, men sampe paham. Contoh sejen maning. Kang Gaying duwe motor bodol. Di saat nunggang motor bodol kuwi langkah syukure. Dile uli ujian motor bodol ku didol kena nggo nambani anake meriang. Duwene gari pit bodol. Di saat ngontel pit bodol itulah Kang Gaying ngerasa ada rasa kangen, ada rasa nikmat yang dulu itu perlu disyukuri. Oh iya ya. Mien di saat aku nganggo motor bodol, aku ngerasa ora syukur, enggak ada keindahan sama sekali. Di saat nek Kang Gaying ora diuji nganggo pit bodol, kayaknya Kang Gaying ora ndek rasa syukur, tidak merasakan nikmatnya ketika nganggo motor bodol. Pun mudeng dereng. Kita kembali lagi ke pembahasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa saya bilang ujian? Ya ketika dari awal kenapa pemindahan masalah arah kiblat disebut ujian. Ayatnya sudah dulu kita bahas. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Kan ngaten. Untuk ujian, untuk mengetahui siapa wong sing ittabi maring Rasulillah atau yang tidak derek kepada Rasulillah. Dan selanjutnya ini kenapa Allah juga menguji Rasulillah. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini yawaddu lebih demen menghadap Ka'bah daripada Baitul Maqdis. Nanti pertanyaannya apa Baitul Maqdis tidak baik? Baik. Bagus. Tapi setiap ada sesuatu hal pasti ada rasa lebih baik. Gak beda tadi. Apa bojone Kang Makmun? Apa bojo kelorone Kang Makmun kurang ayu? Ayu banget malah. Kayak gitu cocok tempiling ngerikan aja ganggu kayak konsentrasi. Aku nek ngaji iki nang arep aku kendel, aku wani tempiling Gus.
tempiling kan. Anak temenan lah cila. Mantan paham ora? Nah, Di saat Rasulullah diuji sama Allah untuk menghadap Baitul Maqdis, Allah tahu bahwa Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih suka, lebih cinta menghadap Ka'bah. Kenapa sama Allah diuji untuk menghadap Baitul Maqdis? Nah, ketika Rasulullah 16 bulan atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, di situ timbullah rasa kangen Rasulullah pada Ka'bah. Pun mudang tereng. Mungkin kalau Rasulullah tidak diuji untuk menghadap Baitul Maqdis, mungkin rasa kekangenan pada Ka'bah itu tidak akan timbul. Rasa kangen kepada Ka'bah itu tidak akan serasa sekangen sekarang di saat Rasulullah dititahkan, difirmankan untuk menghadap Baitul Maqdis. Gini apa badan? Di saat ujian itulah Allah memberi rasa keinginan agar Rasulullah merasakan nikmatnya. Ketika diizinkan oleh Allah, Rasulullah selalu menengadah ke atas dengan harapan. Itu mutatallingan wa mutasyawiqan ilal wahyi. Itu mengharap-harap wahyunya Allah agar merubah kembali arah sholat yang tadinya ke Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah. Nah, selama 16-17 bulan itulah Rasulullah merasakan keindahan, karena rasa cintanya ke Ka'bah terasa. Ora beda kalau Gus Makmun di saat urung bojo loro, Gus Makmun urung sadar solehai bojone, pengertiane bojone luar biasa, urung sadar. Ketika diuji Gus Makmun bojo loro, kerasalah, oh iya. Jadi bisa membandingkan. Ternyata di saat bojo loro, Gus Makmun lebih cinta, lebih mencintai istri yang pertama. Pun mudeng napa dereng saniki? Nah, di saat Gus Makmun sadar bahwa ternyata saya lebih cinta ke istri pertama, dan lalu diputuslah istri yang kedua, kembalilah ke istri pertama. Itu artinya kehendaknya Gus Makmun, kehendaknya istrinya Gus Makmun. Ketika diizinkan oleh Allah, itu artinya kehendak Tuhan, kehendak Allah dengan kehendak hambanya. Itu pada, itu sama, itu yang dinamakan taufik. Mudang. Itu artinya hidup ini adalah ujian. Di saat kita diuji oleh Allah, kita ada gampang suwun. Gila Bapak? Kita tidak mungkin selalu sehat. Karena orang kalau selalu sehat terus biasanya kelalaian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia biar ingat kepada Allah, Allah memberi ujian, yaitu sakit. Ketika rasa sakit itulah kalian bisa mengerti apa artinya nilai kesehatan. Lagi, rasa keinginan itulah kalian berdoa, ya Allah, ya Rabbi, sembuhkanlah, karo nangis, sehatkanlah ya Allah. Kalian sadar betapa nikmat sehat itu sungguh luar biasa. Mulane wong dhewe duit terus ora tau dicoba, ora tau diuji, ora tau duit, kayaknya ngebeleng bae. Mlakune dengar bae. Mulai yang diuji sampean aja ngeluh, aja buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian diuji dengan hal-hal yang merasa kalian itu tidak baik, itu artinya kalian semua, kita semua dieman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun mantan mudeng nggih. Terus napa malih ayat kandungan menika bermakna napa? Berdoa. Karena lafal kut menika teng mriki sanes diartikan kadang-kadang. Tapi kut niki cara Mbah Suyuti menjelaskan kita, cara nahwunya adalah kut litahqiq atau kut tahqiq, atau menegaskan nyata bahwa Allah memperhatikan umatnya. Ketika umatnya bersungguh-sungguh dalam berdoa, di sini dijelaskan falan walliyannaka, Allah langsung mengizinkan keinginan umatnya. Ayo, jero banget, Mbok. Itu bermakna apa?
apa yang kita ambil dari ayat menikah? Kita semuanya harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Qad litahqiq. Itu qad tahqiq, sungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhan Allah pasti akan mengabulkan, ngijabahi doa-doa kita semuanya. Allahumma Amin. nggih ngapunten. Seniki teng LB asih cokal briefing ora Pak Sono. Nggih ngapunten. Di saat briefing ya Allah, di saat berdoa, di sini tegaskan Rasulullah itu mengajarkan, bukan mengajarkan. Di sini Rasulullah ceritanya itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman itu selalu menengadah ke atas. Nah, itu pertanyaannya apa berdoa tidak menghadap ke atas itu enggak baik-baik. Di kalimat di sini menegaskan ilmu tafsir menjelaskan ada yang lebih baik, ada yang lebih dicintai. Menurut Imam Al-Qurtubi kalau nggak salah ini ngapunten, saya pun dangu banget Imam Al-Qurtubi kalau nggak salah. Jadi kiblatnya berdoa itu arah langit, yaitu atas. Kiblatnya orang sholat yaitu Ka'bah. Ini ngapunten, di saat doa tidak bersungguh-sungguh ya jangan harap doa kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngapunten. Wong saya sendiri kadang-kadang doa ketika makmum, ya ngapunten, para daya geleye. Kalau plesetan ora bersungguh-sungguh. Jadi dari ciri khas dari logat bahasa tubuh kita tidak menandakan kesungguhan. Itu namanya sul adab. A'udzubillahi min. Banyak lo terjadi. Gini Bapak. Di saat doa imam wis manteng banget, makmume ana sing glesedan, ana sing ngobrol, ana sing ngrasani tanggane. Sungguh naif sekali. Di sini mengajarkan ketegasan, kesungguhan kita untuk berdoa kepada Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tegas. Biar kita diijabah. Itu artinya ada ilmu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Yang ini mulai jangan donga ya. Apalagi kalau anak bojo. Kalau donga ya sing mandan. Ya Allah, jadi ya anak api kan dengan mengatas tapi aja mengduwur bae. Mbok lilipan. Dan ya seperti saya tegaskan tadi, Imam Qurtubi mendika bahwa kiblatnya orang berdoa adalah jihad as-sama, itu arah langit. Nah, ini satu baris kalau nek boten jelaskan, jenengan sampai mudah ke situ enggak? Butuh kiai. Biasanya butuh kiai. Ini butuh ilmu tafsir. Ini tafsirlah yang menjelaskan. Ulama yang menerangkan. Ulama yang menerangkan. Nah, kayak kalau orang nembiling mereka. Nggih, niku ayat yang terkandung teng mriki bermakna monggo kita sedaya dalam hal tata adab berdoa nggih enten saene mendongak ke atas. Niki Al-Qur'an, niki ilmu tafsir pun menjelaskan. Berikut ayat ini juga mengandung arti bahwa kita semuanya ketika mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala kita jangan buruk sangka. Yang ono di saat jenengan lahir dari orang kaya, dari kecil sampai besar, wis kecukupan nunggone mobil apik terus. Subhanallah, wis aja kedawan contohnya ya, intinya pun paham nggih. Intinya nikmat, kalau kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Maka dari itu kita selalu berhusnudzon. Ilmu tingkat tinggi dalam hal ujian itu apa? Ketika kita diuji sama Allah dalam hal sebenarnya kurang baik lah, tapi kita tetap bisa menciptakan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke ilmu tingkat tinggi yaitu sabar. Jadi sing sebenarnya bahasa sabar itu tidak ada batasnya. Maka ala angkah naifnya ada orang bilang sabar ada batasnya, itu tidak. Karena sabar tidak ada batasnya. Saya dipaham ya? Terasakan malih. Mau sampun nggih falan nuwalliyannaka qiblatan tardhaha.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka Allah memerintahkan istaqbil itu syatral masjidil haram. Seketika itu Allah mengabulkan keinginan Rasulullah karena Rasulullah kangen lebih cinta kepada Ka'bah. Di sini wahai tsuma kuntum fallu wujuhakum satrah. Dan ini juga khitabnya kuntum. Kalimat kuntum dimanapun Anda berada itu artinya khitabnya buat umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawallu wujuhakum satrah. Itu kita semuanya diperintahkan kita itba kepada Rasulullah, yaitu sholatnya menghadap Ka'bah. Karena menghadap Ka'bah salah satu rukunnya sholat, ya sahnya sholat kita. Nah itu tentang bahsul masail yang banyak ini kalau dijelaskan, makanya sampai subuh pun orang selesai. Kalau ayat ini kita kupas tuntas, tidak ada tuntasnya. Kayak sampai ngesukar bakal rampung. Dalam masalah fawallu wujuhakum satrah, ini tafsiran juga luar biasa. Masa menghadap kiblat salah satu syaratnya sah sholatnya kita. Nah, nanti kan yang namanya bahsul masail itu kan banyak. Ada musafir, di saat lupa, di saat apa. Itu nanti insya Allah ketemunya nanti bab fikih ya. Bab luar biasa yang kalamullah niki. Sastranya tinggi sekali dan kandungannya luar biasa. Seterusnya, innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini belum dibaca tadi ya. Belum. Innal ladzina tamassalu akeh utu den paring sapa ladzina wis ya. Min rabbihim yang dereng adalah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu ora ana ta Gusti Allah iku bi ghafilin zat kang laleaken ngamal saking perkara orang laleaken iku tak maluna padha agawe sapa sira kabeh. Utawi lafal tak maluna iku bitai kelawan tak. Berarti lafal tak malunya dengan tak. Nah lafal tak maluna niki khitabnya ayyuhal mu'minuna he wong-wong yang beriman. Nggih menika mukminin. Sinten mukminun niku minim tisali awa amrihi, yaitu yang melakukan dawuh Gusti Allah. Niku yang dimaksud mukminin. Lah menawi tak malun wabil ya'i dan hurufnya yaitu ya'malun. Lawas riyin wabil ya'i lan kelawan ya. Di menika lafal ya'maluna. Hitubnya buat siapa? Ayil Yahudi tegese wong Yahudi min ingkari amril kiblati. Saking ingkar maring perkara masalah pemindahan kiblat. Terus lafal ya'malun khitobnya niku teng tiang mboten nek ya'malun niku teng tiang-tiang Yahudi. Nek tak malun khitobnya teng tiang-tiang mukmin. Terus nek enten tiang maos Quran kok teng Quran niki wa mallahu bighafilin amma ta'malun atau amma ya'malun. Kok enten sing maos amma ya'malun, kok enten sing maos amma ta'malun kon jenengan nyalakan, berarti jenengan dereng ngaos tafsir. Jelas nggih? Terus kita ngertos ilmunya juga. Jenengan oh itu bukan amma ya'malun. Sing bener apa, Kang? Amma ta'malun nang Quran wis genah kae, aja ngrubah-ngrubah. Tapi ketika jenengan ngaos ilmu tafsir teng mriki dijelaskan boleh dengan tak, boleh dengan huruf ya. Tapi ya harus tahu artinya. Monggo kita kupas lagi. Manten paham. Syukur. Aduh jam 11 iki priwe? Kang Adek. Ajajan jenengan jihad ki engko. Kita ngene mendeliku nggih. Ya wis kita rampungna satu ayat niki. Dan sesungguhnya ahli kitab niku sinten? Yaitu para ulama atau para warasatul anbiya yang sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara zaman sekian kiai lah. Tapi kiai di zamannya itu yang menerima kitab samawi, yaitu ada Taurat, ada Zabur, ada kitab Injil. Nah ini yang dimaksud alladzina utul kitab. Nah alladzina niku maknanya macam-macam. Makanya kalau ilmu tafsir itu bisa menjelaskan. Oh berarti di sini bahwa ahli kitab itu sudah dikasih kitab sama Allah, dan dalam kitabnya pun yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sudah tertulis bahwa di sini
lima fi kutubihim min na'tin nabi sallallahu alaihi wasallam min innahu yatahawwalu ilaiha. Apa maksudnya? Bahwa dalam kitab-kitabnya mereka ahli kitab, yaitu di kitab Zabur, Taurat, Injil, itu sudah termaktub bahwa masalah nasakh, masalah pemindahan kiblat sudah ada pada kitabnya mereka. Ini yang dimaksud innal ladzina utul kitab la ya'lamun. Mereka semuanya sudah tahu bahwa semuanya itu adalah benar masalah pemindahan kiblat. Tapi dalam prakteknya kenapa orang-orang Yahudi, kenapa orang-orang Nasrani tidak mengakuinya, bahkan mengolok-olok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan olok-olok bahwa Nabi Muhammad itu ora fair, ora konsisten dengan agamanya, bahwa Nabi Muhammad bingung dengan agamanya. Pas sekali dulu waktu kita kaji yang ayat sebelumnya, saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha al-ayah. Kira badan. Bahkan ujian pemindahan kiblat ini juga sudah dibahas kita sebelumnya, yaitu yang wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Jadi pemindahan kiblat ini memang berat bagi orang-orang yang tidak mendapat hidayah. Nah, terus orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani di sini berarti kalau kita menjelaskan itu wa mallahu bighafilin amma ya'malu. Jadi Allah tidak akan pernah lupa dengan perbuatan mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang ingkar. Dan kalian juga jangan leha-leha, jangan antang-antang. Oh, gue hitungnya gawang Yahudi, gue ayatnya orang kabeh dewek. Oh, berarti urung ngaji ilmu tafsir. Tang ilmu tafsir ini dijelaskan Allahu bighafilin amma ta'malun. Ta'malun itu pakai huruf tah kitabnya buat siapa? Memiliki ilmu tafsir menjelaskan bitai ayyuhal mu'minun min imtithali amri. Itu khitabnya buat kita semuanya ini yang sekarang lagi ngaji ngopi di sini. Dengan berkah kita, alhamdulillah istiqomah di tafsir, alhamdulillah kita paham dengan ayat ini insyaallah. Allahumma amin. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu artinya kita sekarang sedang menerima risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan lantaran wasilah al-ulama warasatul anbiya. Dan jenengan nanti pada suatu saat menjadi saksi, akhir zaman nanti menjadi saksi kalian telah menerima ilmu risalah menika. Paham betul? Kalian perlu ketahui Allah tidak akan lupa dengan yang kalian kerjakan, wahai orang-orang mukminin. Apapun yang kalian kerjakan. Itu artinya kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai Kang Mustafa aja ayam mereka sedurunge makat ngaji jujurna karyawati LB menggok mung petengan, walaupun karya apa kanca-kanca ngopi orang ngerti, Gusti Allah ngerti Kang Mustafa. Dan Allah tidak akan lupa dengan perbuatan yang Kang Mustafa lakukan. Hati-hati. Orang listrik mos digawat hati. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hati-hati gue. Jadi orang kalau ge ayat orang kalau Yahudi Nasrani sing telah lalu. Buat kita semuanya. Hati. Allah Maha tahu. Oke, alhamdulillah bisa ayat. Terasipun ayat 145 nggih. Teng mriki ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم terus وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم innaka idzal laminadh dhalimin. Wallahu a'lam bishawab.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ghafir khususan bahi Najmuddin wa zawjati wa bahi Sofari wa zawjati wa bahi Sud wa zawjati wa bahi Hamdari wa zawjati wa ada WA dari Rungkan dibaca woi nanti orangnya marah kalau gak dibaca. Mustaqimah wa ila turatul imam Mahmud Hajah Latifah binti bahi Najmuddin wa ila turatul ruhi ning alitia firdaus suwi Najmuddin wa ila turatul ning atina binti Ulinuha wa ila hadratil ruhi ibni Syahrul Alam Mashkur wa ila hadratil ruhi man hadra jami ruhi jannah hadratil majlis. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Allahumma ya Allah nas'alu barakata fi hadzal munasabah daurat tafsir jalal ya Allah khas Mas Adi Karya wa ahli baiti wa ila nahnu jami'an ashabi hadra man hadra fi hadzal majlis mubarak ya Allah istajib du'ana jami'an ya Rabb ya Allah. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tagfirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il ma'asi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa ma hum bidarrin bi ahadin illa bi idznillah wa khatimatun hasan. Allahumma kshifil ghummata 'anil ummah. Allahumma asrif 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a 'anil virus corona wa ghairuhu ya. Ishfina shifaa'an tammah wa 'afina fi abdanina. Allahumma la yaruddu sa'ilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم